Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad, malam yang ke-21 dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah musalla al-ikhlas, mulai hari tanah laut ya Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan pertama saya datang ke musalla ini, kita membahas tema tawakal kepada Allah dan keyakinan kepada takdir. Tawakal kepada Allah dan keyakinan kepada takdir. Tema ini saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-7, Al-Yaqin wat Tawakkul. Keyakinan dan tawakal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal pengertiannya
adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirati kulliha. Yang artinya penyandaran sebenar-benarnya hati kepada Allah Azza wa Jalla dalam perihal menginginkan kebaikan dan dijauhkan dari mara bahaya, baik berkaitan dengan perkara dunia atau perkara akhirat. Inilah yang disebut dengan tawakal, penyandaran qalbu dengan sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam perihal ingin mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari kemudaratan. Ingin dapat kebaikan dan dijauhkan dari kemudaratan, baik dalam perkara dunia atau akhirat. Dan bagaimana pengamalan tawakal tersebut? Pengamalan tawakal tersebut adalah dengan cara la yu'ti wa la yamna' wa la yadhur wa la yanfa' siwahu. Artinya dalam kalbu dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menahan, tidak ada yang memberikan mudarat, manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara orang bertawakal, meyakini di dalam kalbu bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menahan, tidak ada yang memberi bahaya atau memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang disebut cara bertawakal kepada Allah, meyakini selalu tidak ada yang memberi, tidak ada yang menahan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi bahaya, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Makhluk tidak bisa. Siapapun dia yang kita hormati, orang yang diluaskan rezekinya misalkan, yang kita hormati orang yang lebih tinggi jabatannya misalkan, yang kita hormati orang yang lebih bagus keturunannya misalkan, maka harus diyakini baik-baik jika kita ingin bertawakal, tidak ada yang bisa memberi manfaat mudarat selain Allah. Begitu cara orang beriman tentang tawakal. Makanya sebagian ulama ada juga yang mendefinisikan tawakal adalah as-siqatu bima fi yadillah wal ya'su bima fi aidin nas. Percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, sangat percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, dan berputus asa dari apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Karena semua yang ada di tangan manusia
tidak akan sampai kepada seseorang tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang hal ini. Di antaranya, iyamsaskallahu bidurrin. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengenakan kepadamu bahaya, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang mengangkat bahaya, penyakit, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah mengenakanmu dengan kebaikan, maka Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 17. Begitu orang bertawakal, meyakini bahwa hanya Allah an-nafi' ad-dar siwa. Hanya Allah yang memberi manfaat, yang bisa memberi mudarat. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawakal boleh mengerjakan sebab. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan perkataannya, beliau mengatakan wa tahqiqut tawakkul la yunafi as-sa'ya fil asbab allati qaddarahu Allah Subhanahu wa ta'ala al-maqdurati biha wa jarrat sunnatuhu fi khalqihi bidzalik. Inna Allah ta'ala amara bi ta'atil asbab wa amara bi tawakkul. As-sa'yu fil asbab bil jawarihi ta'atan lahu wa tawakkulu bil qalbi alaihi imanan bih. Penerapan tawakal, realisasian tawakal, orang yang ingin bertawakal itu tidak menafikan berusaha mengerjakan sebab. Jadi maksudnya kalau seseorang bertawakal berarti, mohon agak maju sedikit. Ya. Maju Pak, biar yang datang nanti yang tidak. Baik-baik. Penerapan tawakal tidak menafikan usaha mengerjakan sebab. Contoh, orang sakit, maka dia bertawakal kepada Allah. Ini tidak menafikan kalau seandainya dia mengerjakan sebab untuk sembuh dengan berobat. Orang bertawakal dalam mencari rezeki, maka tidak menafikan bahwa dia mengerjakan sebab agar dapat rezeki. Jualan, jadi pegawai, jadi karyawan. Ini perkara penting. Ingat, sebab itu tidak boleh keluar dari apa yang ditentukan dalam syariat Islam. Tawakal bukan berarti tidak mengerjakan sebab. Orang ingin pintar, maka dia belajar. Orang ingin duit, maka dia bekerja. Tawakal penerapannya tidak meniadakan berusaha mengerjakan sebab. Orang yang mengerjakan sebab tetap dinamakan tawakal. Kemudian patut diperhatikan sebab
ada dua yang diperbolehkan. Yang pertama, sebab syar'i dini. Sebab yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Yang kedua, sebab kauni qadari. Sebab yang dikuasakan oleh Allah dengan kuasanya menjadi sebab. Yang pertama, sebab syar'i dini, harus ada dalil bahwa perkataan ini, perbuatan ini adalah sebagai sebab syar'i. Harus ada dalilnya. Saya beri contoh misalkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh dalam berbagai macam ayat, di antaranya surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penyembuh. Ini berarti membaca Al-Quran, meruqyah dengan Al-Quran sebagai sebab yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Kita bertawakal kepada Allah, bersandar kalbu kepada Allah untuk sembuh, dan boleh mengerjakan sebab membaca Al-Quran sebagai sarana pengobatan agar sembuh. Sebab dengan membaca Al-Quran sebagai sarana pengobatan untuk sembuh disebut sebagai sebab syar'i dini. Contoh yang lain lagi, madu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan madu sebagai obat penyembuh. Dalam surah An-Nahl ayat 69. Thumma yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Keluar dari perut lebah itu minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sakit perut terutama. Kemudian dia minum madu. Dia bertawakal kepada Allah, bersandar kalbunya kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah dengan mengerjakan sebab sarana yang sesuai dengan syar'i dini yang berdalil dari Al-Quran atau hadis Rasul, dengan cara dia minum madu. Ini namanya penerapan tawakal. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal, tetapi sebabnya harus yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Ini ya. Itu dari Al-Quran, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab syar'i dini, misalkan sesuai dengan agama dan syariat Islam. Contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tin ajwatan yadurruhu sihr fi dzalika al-yawm." Hadis riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang sarapan pagi 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan ada yang membahayakannya racun atau sihir apapun pada hari itu. Ini kita bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, supaya tidak terkena racun atau sihir. Kemudian kita ambil sebab syar'i.
Dan ini penerapan tawakal yang benar. Sebab syar'i. Ya, ini para ikhwah, ini contoh yang ketiga. Sebab syar'i dini. Contoh yang lain dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu membaca zikir-zikir pagi. Ini sebab syar'i dini. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang bacaan zikir pagi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Man qala bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih. Man qalaha hina yusbihu thalatha marrat lam tusibhu faj'atu bala hatta yumsi. Siapa yang mengucapkan ucapan bismillah alladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, yang artinya dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya sesuatu apapun di bumi dan di langit. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Siapa yang membaca doa itu sebanyak 3 kali, tidak akan tertimpa bala yang datang tiba-tiba. Jika dia membaca sampai pagi, berarti bacanya sore, bisa asam. Dan jika dia membacanya pagi, maka sebanyak 3 kali tidak akan tertimpa padanya musibah yang mendadak sampai malam, sampai sore. Berarti dibaca pagi dan sore. Nah, ini sebab syar'i dini. Berdalil dari syariat untuk menjaga keamanan, kesehatan, keafiahan di dalam tubuh. Mari kita kembali tawakal. Jadi penerapan tawakal tidak menafikan mengambil sebab. Penerapan tawakal tidak menafikan itu meniadakan. Mengambil sebab. Tetap dinamakan orang bertawakal kalau lagi sakit panas dia minum obat. Tetap orang dinamakan tawakal kalau lagi bekerja dia membawa bekal. Tetap dinamakan tawakal. Penerapan tawakal tidak mengambil sebab. Tawakal bukan modal nekat atau pasrah. Ini bakal ada begawi, tawakal apa? Pun dapat duit dapat, pun kada sudah hai. Ini penerapan tawakal yang salah. Ini namanya bukan tawakulun, tetapi tawakulun. Syaratnya ada 2. Tawakulun dan tawakulun. Tawakulun bersandar kalbu kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, atau dijauhkan dari mudarat dunia dan akhirat dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan. Adapun tawakulun adalah mengikat pasrah, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang di zaman dahulu, zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa kana ahlul Yaman yahujjun, adalah penduduk kota Yaman, mereka berhaji. Mereka zawadu, tidak bawa bekal. Maka sa'alun nas. Lalu mereka tidak bawa bekal dan kemudian berkata, kami bertawakal. Waktu sampai ke kota Mekah, minta-minta. Bukan tawakal. Tetapi tawakul.
Makanya turunlah ayat yang berbunyi, aduh, berbekalah kalian wahai jamaah haji. Yang punya bekal, yang enggak mampu, tidak ada kewajiban untuk berhaji. Kenapa dipaksakan? Kenapa dipaksakan? Tidak ada kewajiban untuk berhaji. Jangan dipaksakan. Sampai berhutang-hutang tebal. Kalau tidak akan diterima oleh Allah, kenapa tidak berhaji kalau tidak sanggup berhaji? Karena berhaji hanya bagi yang mampu saja. Makanya saya nasihatkan yang mendaftar tetapi melalui jalan sudah mampu daftar. Itu adalah riba. Itu yang membuat kita tidak berkah hidupnya. Dan saya usul, mudah-mudahan video saya ini didengar oleh Kementerian Haji. Saya usul agar urusan haji itu, dan ini memerlukan dana banyak, yaitu semua yang sudah mendaftar, terutama yang baru-baru, semua dikembalikan duitnya, dibatalkan antriannya seluruh. Kemudian setiap bulan Muharram awal tahun dari tahun Hijriah sampai 6 bulan ke depan dibuka pendaftaran. Siapa yang sehat, siapa yang sanggup uangnya, dia yang daftar. Yang tidak ada duit, yang hendak mati, jangan daftar. Kenapa orang Indonesia yang mau mati datang ke sini? Haji itu perlu jalan kaki. Berat. Berat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang terjadi di Arab Saudi, begitu di Timur Tengah juga begitu. Kita yang bilang pendaftaran. Yang sanggup melunasi, sehat, terbukti sehat badannya, ya mereka. Fair kan? Itu yang sanggup. Daripada menteri 40 tahun nggak wajar, mati berdulu. Ada kepentingan menjawab, niatnya. Iya, betul. Tetapi kita tidak diwajibkan bagi siapa yang tidak. Kembali kita ke permasalahan tadi. Kemudian para ikhwah, tadi menyinggung sebab pertama, sebab syar'i. Saya sudah menyebutkan ada 2 sebab. Sebab yang kedua adalah sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari adalah sebab yang dikuasakan oleh Allah untuk menjadi sebab dan sudah terbukti seperti obat sakit kepala, obat sakit kepala. Kemudian panas makan obat panas, batuk makan obat batuk. Dan mengambil sebab dan dia mengaku bertawakal kepada Allah. Dan itu disebut dengan sebab kauni qadari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sebab kauni qadari. Apa itu? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam baina dir'aini yauma Uhud. Memakai 2 lapis baju perang saat berperang Uhud. Padahal beliau sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Tapi tetap mengambil sebab kauni qadari. Secara hukum kebiasaan baju 2 lapis bisa lebih mahal dari senjata. Itulah yang saya katakan bahwa tawakkul la yunafis sa'ya fil asbab.
merealisasikan tawakal kepada Allah tidak menafikan mengambil sebab yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Itulah tentang tawakal. Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa hukum tawakal di dalam agama? Hukumnya wajib. Kalau berbicara hukum berarti tidak lepas dari hukum syar'i, taklifi, pemberian kepada Allah. Wajib, sunnah, atau mustahab, mubah, makruh, haram. Tawakal hukumnya wajib adalah ma'amara bihi syari'u amran jaziman mustahiq bil adabi tariquhu 'amdan mutlaq. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Berarti yang tidak bersandar tangguh kepada Allah untuk mendapat kebaikan atau tertahan mudarat berdosa. Yang bersandar kepada sebab berdosa. Nah, ini perhatian juga. Boleh kita mengambil sebab, saya haus, maka saya apa? Minum. Ini mengambil sebab, boleh. Tetapi tidak boleh bersandar kepada sebab untuk menghilangkan haus. Karena yang menghilangkan haus hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit kita boleh berobat, makan obat, pergi ke dokter boleh. Tetapi obat hanya sebab sarana untuk berobat. Hendaknya kita bersandar kepada jangan bersandar kepada dokter, jangan bersandar kepada obat. Dia hanya sebab sarana yang diperbolehkan. Ya. Ada sebagian orang garing di rumah, sampai di tempat antrian klinik antrian. Kenapa? Karena tadi sudah merasa nyaman kalbunya. Makanya kita akan bahas. Makanya termasuk orang yang tidak mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang minta diruqyah oleh orang lain. Kenapa? Ketika dia mengatakan begitu, bagaimanapun, walau seujung kuku, pasti ada penyandaran kepada selain. Di situ letak tercelanya. Meskipun boleh minta ruqyah kalau seandainya dia dalam keadaan darurat, boleh, tidak tercela. Cuma tadi kehilangan kesempatan kemuliaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kembali kita ke permasalahan. Tawakal hukumnya boleh. Apa tadi? Wajib. Boleh ya? Wajib. Yang tidak bertawakal haram, berdosa, diancam siksa. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tawakkal, dan bertawakkallah. Ini berarti perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hukum bertawakal hukumnya adalah wajib. Dan itu mungkin salah ini sering ustaz datang, betul? Sering mengajarkan tauhid. Dan di antara tauhid yang diajarkan adalah beribadah hanya kepada Allah. Yang dicontohkan berdoa kepada orang mati, tidak memakai jima, tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir, pawang hujan. Tapi jangan lupa, termasuk tauhid adalah benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Tidak berharap hanya kebaikan kecuali hanya kepada Allah.
tidak kepada makhluk. Dan sebagian orang mendapatkan telepon dari orang yang dia anggap bisa menemui. Entah pejabat, entah. Maka dia menunduk. Siapa? Telepon. Itu mana tauhidnya? Tidak ada tauhid. Dia bertawakal, iya. Dia bisa saling tolong menolong dengan orang yang diluaskan rezekinya. Tapi itu hanya sarana. Proyek dakwah tidak akan selesai kecuali dengan kuasa Allah. Ini hanya sarana. Dapat alhamdulillah, tidak dapat masalah. Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selalu ditanamkan dalam diri seorang muslim. Maka adalah bagian dari tauhid. Bahkan para ulama mengatakan di antaranya nisfuddin wan nisfutsani al-inabah. Maka adalah setelah dari agama. Setelah dari ibadah. Apa dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada beribadah. Dan ibadah ini tidak bisa dikerjakan kecuali hanya kepada kami bersandar. Hadir untuk mengerjakan ibadah ini. Baik-baik. Termasuk daripada tauhid adalah benar-benar kalbu bersandar kepada Allah, apalagi hukumnya wajib. Nah, azan dulu, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tadi ayatnya surah Al-Furqan ayat 58 yang menunjukkan wajibnya bertawakal. Ada faedah menarik dari ayat ini. Saya bacakan ayatnya tadi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, mengapa kita tidak boleh
bersandar kepada selain Allah? Jawabannya ayat ini. Karena hanya Allah yang maha hidup tidak mati. Maka jangan bersandar kalbunya, berharap kepadanya atau takut darinya kepada manusia mati. Jangan pernah bersandar. Ya, jangan pernah bersandar kalbunya. Hanya Allah yang berhak untuk disandari. Kenapa? Karena Allah maha hidup, tidak mati. Allah maha kuasa, pencipta, pengatur, berkuasa. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Pegang itu baik-baik. Jadikan sebuah keyakinan akidah. Saya tidak akan pernah tunduk kepada siapapun untuk mendapatkan manfaat mudarat kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bersandar berharap kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu orang bertauhid. Begitu orang yang bertauhid. Sehingga kita tidak terlalu mendewakan manusia, makhluk. Menganggap bahwa hanya dia yang bisa menolong. Tidak ya akhi. Bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan wajibnya bertawakal, surat Ibrahim ayat 11. Wa Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Ayat ini juga perintah untuk bertawakal, menunjukkan bahwa hukum bertawakal wajib, sebagaimana sudah kita jelaskan. Dan ayat ini ada faedah. Ketika Allah mengatakan Allah, hanya kepada Allah, ini menunjukkan kepada tauhid. Kenapa? Karena serangan yang disandari hanya Allah, dan dua penyebutannya diawalkan. Bisa saja kita berkata, ala Allah. Kalau orang-orang beriman kepada Allah. Tapi ketika kepada Allah didahulukan, menunjukkan kepada pengkhususan. Makanya saya dari tadi menerjemahkan, hanya kepada Allah. Bertawakallah orang beriman. Didahulukan Allahnya. Menunjukkan kepada Tauhid. Kalau bahasa nahunya, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu takhsis. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Khusus Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Tidak kepada selain Allah. Ingat itu Pak. Jadi yang namanya tauhid bukan hanya tidak berdoa kepada orang mati, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang sihir, dukun, pawang hujan. Tidak. Namanya tauhid adalah bersandar kepada bersandar kepada Allah. Baik. Kemudian yang lain dari ayat ini adalah surat Ibrahim ayat 11. Ciri dari orang bertakwa adalah kalbunya bertawakal. Ciri dominan orang bertakwa adalah kalbunya bersandar hanya kepada Allah dalam hal apapun Pak. Dunia atau akhirat. Dunia misalkan. Ingin dapat jodoh. Setelah ingin dapat jodoh, ingin dapat anak. Setelah ingin dapat anak, ingin anak sehat, istri taat, ingin anak sukses, ingin dapat rezeki, ingin dimudahkan rezeki, semua perkara dunia. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk perkara akhirat, ingin dimudahkan untuk ibadah, sholat berjamaah tepat waktu, bisa pertama, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa sholat malam yang sudah jadi khabar kana, sholat malamnya sudah jadi kabar terdahulu, dahulu. Ingin kembali dia rasakan itu,
maka jangan lupa bersandar qalbunya kepada Allah. Apapun dari sarana yang kita lakukan, misalkan masalah sholat malam tadi, kita sedia HP di sini, kemudian jam berdering di sini, kemudian bunyi angkat di sini, untuk membangunkannya. Karena bangun ya. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan, maka bersandarlah kepada Allah dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Karena bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah adalah sifat dominan orang yang beriman. Baik. Kemudian kita masuk kepada atau bagian yang lain dari tawakal. Jadi tadi saya sudah menjelaskan apa itu tawakal, pengertiannya, bagaimana penerapan tawakal, apa hubungan tawakal dengan mengambil sebab, dan apa hukum tawakal. Sekarang yang kedua adalah apa manfaat dan fadilat orang yang bertawakal. Manfaat yang pertama, Allah sebagai pencukupnya. Manfaat pertama, Allah sebagai apa? Pencukupnya. Allah berfirman dalam surah Al-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah sebagai pencukupnya. Ya. Dan kalau Allah pencukupnya, maka kecukupannya akan berlebih karena Allah wasi'un alim. Maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Allah wa karimun jawad. Maha pemurah, maha dermawan. Inna rabbakum hayyun karim. Kalian itu pemurah dan pemalu. Kalau hambanya menadah tangan, berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, untuk membiarkan tangan hambanya kosong, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum yastahi min 'abdi idza rabb idza rafa'a yadayhi an yaruddahu nasifan. Allah adalah Maha Pemurah, Maha Pemalu. Allah malu jika kedua seorang hamba mengangkat kedua tangannya, dan Allah biarkan tangan hambanya kosong. Malu Allah SWT. Nah, ini satu faidah keutamaan bertawakal. Allah akan mencukupi. Berbicara tentang kecukupan, saya kasih amal kepada antum agar sehari-harinya dicukupi oleh Allah. Cukup ya. Kalau berlebih itu bonus. Apa amalannya? Ini dari perkataan para ulama dan juga dalil dari hadis Rasul nanti saya sebutkan. Allah mengatakan, "Yawmuka mithlu jamalik, fa in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruh." Harimu bagaikan ontamu. Harimu bagaikan ontamu. Jika engkau pegang di awal harimu, maka engkau akan sisa-sisa harinya akan menjadi baik. Sebagaimana orang menggembala onta. Jika dia pegang onta pemukanya, kepalanya, maka onta-onta yang lain akan mengikutinya di belakang. Kalau onta di padang pasir, dia akan pasti begini. Itu caranya sebenarnya dia pegang depannya, sudah yang lain akan mengikuti di belakangnya. Begitulah seseorang yang serius memperhatikan waktu paginya, maka sore malam akan juga diberi kebaikan keberkahan oleh Allah. Kalau dia serius mengatur waktu paginya. Bagaimana cara serius mengatur waktu pagi? Sebelum azan subuh bangun, kemudian mendengar azan subuh, dia jawab azan.
Kemudian yang kedua, dia baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tam. Sampai selesai. Yang ketiga, salat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajr khair min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia yang seisinya. Yang keempat, dia berdoa antara azan dan iqamah subuh. Yang kelima, salat subuh berjamaah. Yang keenam, zikir setelah salat subuh. Yang ketujuh, zikir pagi sampai terbit matahari. Jika serius mengerjakan ini, pasti akan dicukupkan oleh Allah keperluannya sampai akhir hari. Dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengerjakan hal yang tidak. Kemudian ketika sebelum terbit matahari beliau berkata, hal tala'ati syams. Apakah matahari sudah terbit? Kemudian sahabat-sahabatnya mengatakan belum. Kemudian setelah terbit matahari beliau berkata, alhamdulillah alladzi aqama lihadzal yawm. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kecukupan hari ini. Padahal harinya belum dilalui. Tapi karena serius mengurus hari, mengurus waktu pagi, maka dia dijamin oleh Allah akan kecukupan. Dalil yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, irka' akfika akhir. Yang artinya, salatlah untuk di pagi hari. Sebanyak 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Kira-kira 2 rakaat, 4 rakaat tersebut apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuh. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuh. Serius. Mengurus waktu pagi. Memadar. Waktu pagi sampai hangit. Bantalnya sampai panas. Nggak ada orang muslim. Kalau tidak perlu dan tidak ada keadaan darurat, tidak tidur pagi habis subuh. Nggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Makanya yang terlambat subuh, yang habis subuh goreng lagi, maka itu jauh dari berkah. Nasi kuning. Pas pagi-pagi, semuanya laris manis. Tidak ada yang tidak laris. Karena ada berkahnya. Ustaz, nun begawi bengkel, buka jual habis subuh, buka itu. Pasti ada manfaatnya, ada berkahnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu keutamaan yang ke berapa? Yang pertama. Keutamaan tawakal yang kedua adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Perhatikan. Akan dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hendaklah pian. Nah, baik. Kenapa hendak? Tanpa hisab, tanpa azab. Nyamanlah tanpa hisab, tanpa azab. Nyaman. Pernah merasa itu? Kenapa bisa berpadah nyaman? Tanpa hisab, tanpa azab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang
hisab. Bi 500 am. Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang sugih 500 tahun. Lalu orang sugihnya kemana? Wa ashabu jiddi mahbusun. Orang sugih tertahan, dihisap dulu. 500 tahun. Dihisap dulu. Hah? Betakon. Hendak sugih, hendak miskin. Dihisap untung ay. Hah? Kenapa Paulus lakukannya? Dihisap 500 tahun. Hanya di sini itu sebutkan masih mikir. 500 tahun. Itu menunjukkan hisab berat. Maka orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu nikmat luar biasa. Itu dalil. Sehingga kita tahu bahwa masuk surga hisab tanpa hisab, tanpa azab itu luar biasa. Dalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hisab. Allah mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Dan ini terjadi kepada kita semua nanti. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada antara kita dengan Allah seorang penerjemah pun. Kita semua akan mempertanggungjawabkan semua ucapan perbuatan kita di hadapan Allah. Tanpa perantara. Hati-hati para ikhwan. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, lihat ini pemandangan hisab. Yang itu ini dosamu, diperlihatkan dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Fawudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab." Wajadu ma 'amilu. Mereka mendapati apa yang mereka berbuat dihadapkan di hadapan mereka. Makanya silahkan maksimal, silahkan ganjil, tinggal judul, tinggal kesan judul, silahkan. Itu tinggal kesan judul itu kejahatan atas kejahatan. Silahkan, asalkan bisa menolak nanti di hari kiamat. Tidak diperlihatkan dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Hari ini dikatakan kepada Allah, oleh Allah, ini dosa pian. Tahu. Ini dosa pian. Tahu. Ini dosa pian. Tahu. Hatta idza qarrara fi jibir. Sampai jika dia mengakui seluruh dosanya. Sa'annahu halak. Dan dia mengira dirinya pasti binasa. Pasti binasa. Itu pemandangan hisab. Itu disebut dalam Al-Quran hisaban yasira. Hisab yang mudah. Yang mudahnya aja sesulit itu bagaimana? Makanya kalau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah apa? Nikmat dari Allah. Dengan begitu pian akhirnya bisa menjawab, Ustaz, saya ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? Karena nikmat. Kalau dari mana? Hadis tadi yang saya ceritakan. Ya. Baik. Amalannya salah satunya adalah bertawakal kepada Allah. Bersandar tangguh kepada Allah. Kamu. Dalam hal ini untuk membaca Quran. Sehingga tangguh kepada Allah. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, ini tadi dipanggil agar kita hafal baca Quran. Jangankan baca Quran, Iqra aja kada lulus. Kenapa? Pinanya takdirnya. Kenapa bisa tahu takdirnya? Guru Iqra sendiri. Yang kesembilan dari barang Nabi mengatakan,
sudah takdirnya kada bisa. Itu buat kita selesai. Dulu yang kadang-kadang kita guru jual. Subhanahu wa ta'ala. Bisa hitam selama hidup. Dulu kita di Banjar tuh ada istilah hataman. Dan itu menunjukkan bahwa anak itu sudah baca Quran dari Al-Fatihah sampai anak selesai dengan seorang guru ngaji kemudian bahatam. Selawat dangdut, soldut, itu nggak ada. Dulu kita masih merasakan itu. Aku masih SD. Kelas 5 sudah hatam. Karena sudah dari Al-Fatihah sampai anas dengan satu guru. Tamat. Sekarang seperti itu. Jadi menjadi perhatian bagi para orang tua. Masa selama hidup tidak pernah hafal Quran. Padahal semakin dia baca Quran Quran, semakin orang baca Quran semakin banyak, semakin berkah hidupnya. Coba aja. Orang hidup baca Quran. Tapi tetap begawi. Ya, tetap begawi. Jangan baca Quran di atas sejadah, atas sejadahnya mana duitnya. Baik. Enggak dalil tanpa azab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada umatnya, "Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wa adab." Ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Siapa mereka? Humul ladzina la yarqun. La yastarqun. Wa la yataqayyaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tahun tidak mengobati dengan pengobatan kai. Pengobatan kai itu besi dipanaskan, ditusuk ke dalam tubuh. Wala yatatayyarun, tidak merasa bernasib siap. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keistimewaan orang yang bertawakal kepada Allah adalah akan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesulitannya. Contoh, ini banyak contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan ketapel yang besar untuk masuk ke dalam api yang besar. Kenapa apinya besar? Karena Raja Namrud dan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar. Jadi mengumpulkan kayu bakar untuk Ibrahim alaihissalam itu sebagai bentuk ibadah. Bahkan ada wanita-wanita yang bernazar, "Ya Allah, saya kumpulkan kayu bakar. Kalau seandainya kayu bakar ini engkau terima, maka hamilkan saya. Buat saya mengandung." Jadi dia bernazar, kalau saya mengandung, saya akan lakukan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Jadi dia menganggap membakar seorang nabi, kekasih Allah, itu adalah sebuah ibadah. Alhamdulillah. Nah, apinya besar, dilempar dengan ketapel. Betul, masuk aku datang Jibril alaihissalam. Jibril berkata, "Hal laka hajah?" Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan bantuan saat genting? Pantas dari Ibrahim sebagai ummah, kana ummatan qanitan lillah hanifan.
Dia adalah seorang imam, ahli ibadah, hanifan, ahli tauhid, dan tidak termasuk orang yang musyrik. Kenapa? Contohnya ini. Ketika Jibril menawarkan tawaran dalam keadaan genting, dia mengatakan apa? Minallahi fabalas. Adapun kepada engkau tidak minta. Adapun minta dari Allah, iya. Maka ketika orang itu Nabi Ibrahim AS bertawakal, masuk dia ke dalam api. Jadi ingat Pak, ini perhatian. Yang dia sudah putus asa dengan kehidupannya, urusan rezeki, urusan keluarga, urusan anak, macam banyak urusan di dunia ini. Ya, maka yakini baik-baik Pak, pegang dari saya ini. Semakin memuncak kesulitan, semakin besar, semakin tinggi, semakin dianggap tidak ada jalan keluar. Tetapi kalbu kita semakin bersandar kepada Allah, yakinilah setumat pasti itu. Karena manusia tidak tahu yang akan datang, akhirnya dia bunuh diri, akhirnya dia membunuh abahnya, mamanya, ketika tidak diberikan HP, tidak diberikan motor, dan seterusnya. Itu kaidah hidup Pak. Itu adalah hikmah Allah dalam penciptaan. Semakin sulit, semakin menumpuk, semakin membesar memuncak kesulitan, maka saat itu yang ada putus asa, minta bantuan kepada makhluk, dan itu yang kadang hilang dari diri kita. Kalau sudah putus asa minta bantuan kepada makhluk, kalau sudah sidin bepadah, ya Allah, sudah tuntung sudah usahaku, silahkan kerjakan sesuai dengan kehendakmu. Itu yang kadang kita ingin cari, itu yang kadang hilang dari diri kita. Maka pada saat itu dia bergantung kepada Allah, tawakkal 'ala Allah fahuwa kafi. Yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong. Kita kadang kalau dapat musibah, oh masih ada kawan, masih ada kolega, masih ada kakak, oh masih ada. Hilangkan itu semua. Persis kalau orang di bukan di atas kapal, tengah lautan, terundang-undang oleh anak yang besar. Sampai detik ini tidak ada alat secanggih apapun yang bisa menyelamatkan kapal tenggelam di tengah lautan. Itu dalil dari Al-Quran. Ibu fil fulk. Lihat. Yang sekarang hadir mungkin dalam keadaan sedang, tidak memiliki kelebihan, masalah. Lihat ayatnya. Rakibu fil fulk. Kalau mereka naik kapal, diambil oleh Allah yang besar. Allah. Yang ada dalam benak mereka saat itu, cuma ada dua harapan. Cuma ada dua harapan. Putus minta bantuan dari makhluk dan mati. Saat itu dia mengalah kepada Allah. Jangankan orang Muslim Pak, kalau sudah keadaan kalbu kita seperti itu, putus asa minta bantuan dari makhluk, dan di hadapan cuma ada kematian, dan dia bersandar kepada Allah, jangankan orang Muslim, orang kafir saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'awah mukhlisin fil barri. Mereka kalau sudah di tengah lautan orang-orang musyrik, kalau sudah di lautan yang ada mereka putus minta kepada makhluk, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, maka pada saat itu Allah selamatkan. Yang musyrik dalam keadaan qalbunya bersandar kepada Allah, dikabulkan doa itu muslim. Tapi syaratnya apa Pak? Caranya benar-benar bertawakal apa? Putus asa minta bantuan kepada Allah.
punya kisah. Ada kawan Ustaz, lebih tua dari umur, tapi anaknya masih kecil-kecil. Lama nikahnya, cuma terlambat melahirkan. Baik. Bedanya bagaimana itu? 4 tahun kita menikah, 4 tahun pula kita merasakan belum punya anak. 4 tahun pula setiap hari istri stres. Atau setiap bulan istri stres. Setiap kali pasti stres. Dan mertua bila hamil stres pasti. Lalu di tahun kelima berkata kepada istri, Dek, ini tahun kelima sudah. Aku hendak berisi anak. Kalau tahun kelima pian belum dapat jua anak, maka mau kada mau harus mencari lahan cocok tanam yang lain. Apa yang terjadi kepada istri tersebut? Tidak bercerai, tetapi dia sudah mencari anak. Apa yang terjadi kepada istri tersebut? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah dan sebaik-baik yang disandari adalah Allah. Ketika itu ada di dalam kalbu, langsung segar dapat keluar langsung. Kadang kita ini terlalu bergantung dengan materi. Lupa Al-Malik Al-Mubazzir, Maha Pencipta, Maha Penguasa, Maha Pengatur. Allah Jalla fi'ala. Dan ini dalam segala hal. Tapi belum dapat anak, jangan juga kayak itu caranya. Kasihan bini diancam-ancam. Ya. Dan ini dalam segala hal, dalam keperluan dunia atau keperluan akhirat. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk daripada keutamaan orang yang bertawakal adalah yaitu senantiasa diberikan rezeki oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La antum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, yarzuqakum, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Wa taruh bitan. Keluar dalam keadaan kosong. Pulang dalam keadaan penuh. Terisi perutnya. Kalian bisa bandingkan antara burung dengan manusia. Burung punya alat yang memiliki dan mempunyai paruh, kedua kaki, dan kedua sayap. Tapi dengan segala macam keterbatasan, tetap terbang, mencari dan dapat. Sedangkan manusia punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Fasilitas yang Allah sediakan untuk manusia semestinya lebih bisa bertawakal kepada Allah SWT. Dari sisi konsumsi, burung hanya bisa mengkonsumsi biji-bijian anak-anaknya. Kalau burung yang agak besar mungkin ikan. Manusia, semua dihantupnya daging. Makhluk pemakan daging apa? Hah? Karnivora, makhluk pemakan tumbuhan, herbivora, makhluk pemakan angkung saja. Itu manusia sebenarnya ada di situ. Mungkin api berada. Api subhanallah. Maka pada saat itu selesai kita lebih bertawakal kepada Allah daripada burung. Bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya agak panjang. Sisa kekuatan
Mudah-mudahan bermanfaat dan ada pertanyaan atau cukup? Sepertinya cukup ya. Nanti kapan lagi bisa berkunjung? Mudah-mudahan bisa berkunjung di lain waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan sifat tawakal di dalam diri kita dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.